Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan sekarang pembacaan firman Tuhan. Ya, tadi malam kita sudah membaca bagaimana akhirnya Yusuf memberitahukan identitasnya kepada keluarganya. Sudah selesai Kejadian pasal 45. Ya, dan Yusuf berkata, jemput ayahmu, bahkan Raja Fir'aun pun senang. Dia menyuruh mereka untuk menjemput dia, ayahnya membawa dia datang ke Mesir. Ya, bahkan rumah semuanya disediakan. Bahkan Raja Fir'aun berkata, tidak usah membawa barang apapun, datanglah ke Mesir sebab semua yang indah-indah telah disediakan. Inilah awal mula cerita bagaimana bangsa Israel. Yakub, yang tadinya Yakub disebut Israel, mereka mulai pindah ke Mesir, dan kita akan lihat selanjutnya bagaimana mereka berkembang biak, bertambah banyak di Mesir, sampai akhirnya orang Mesir justru iri kepada mereka, saudara ya. Sekarang kita lanjut dengan Kejadian 46, Yakub pindah ke Mesir, judul perikopnya. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannyalah korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ya, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dengan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Saudara, kita melihat di sini ya akhirnya ya Yakub atau Israel berangkat ke Mesir. Lalu di tengah perjalanan ketika mereka tiba di Beersheba, mereka mempersembahkan korban buat Allah Yakub, Allah ayahnya ya. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Tuhan berkata, Yakub, ya pergilah, jangan takut untuk berangkat ke Mesir, sebab aku yang akan menyertai engkau dan engkau akan menjadi bangsa yang besar di sana. Ya, bangsa Israel telah menjadi bangsa yang besar dan keturunan Yakub pada akhirnya kembali ke Kanaan. Di kitab Keluaran ia menceritakan kisah tentang perbudakan bangsa Israel di Mesir selama 400 tahun. Ya, Tuhan menggenapi perkataannya ya. Bagaimana perkataan Allah kepada Abraham ya pada pasal nanti kita lihat. Ya, dan kitab Yosua menceritakan kisah menarik tentang bangsa Israel memasuki dan menaklukkan Kanaan, tanah perjanjian. Jadi kita melihat di situ Allah sendiri yang menyuruh Yakub untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke suatu negeri yang jauh dan asing. Namun Allah meyakinkan dia dengan berjanji untuk menyertai dan memeliharanya. Ketika situasi atau lingkungan yang baru menakutkan ya kita saudara ketahui bahwa ya mengalami ketakutan itu adalah hal yang wajar dan normal. Walaupun demikian ya kita percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kita sehingga kita jangan kalah dengan segala ketakutan. Tuhan berkata kepada Yakub, janganlah takut ya untuk pergi ke Mesir. Mungkin Tuhan tahu ada sedikit keraguan di hati Yakub. Ya, apakah benar kita ini mau pergi ke Mesir untuk pindah dan tinggal di sana? Sebab itu ya bukan perkara yang mudah. Tapi Tuhan meneguhkan dia. Allah meneguhkan dia dan berfirman, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut untuk pergi ke Mesir sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu janji Tuhan yang sering diucapkan mulai dari Abraham, Ishak dan sampai kepada Yakub bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar, saudara ya. Ayat 5, lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba dan anak-anak Israel membawa Yakub ya, ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Bayangkan Fir'aun sampai mengirim kereta, saudara. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Ayat 7, anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Ya, karena memang Yusuf dan Raja Fir'aun menyuruh mereka untuk pindah semuanya.
Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben, anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yamuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Soar serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Ayat 11, anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zara. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan, dan anak-anak Pers ialah Herson dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Sebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlil. Di sini dikatakan ya. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub Padan Aram, anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Jadi saudara, mereka yang pindah ke Mesir itu ada 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Sifyon, Hagi, Syun, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Ia dikatakan di sana Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Silpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Seluruhnya ada 16 jiwa. Anak-anak Rahel istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir di Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat anak perempuan Potifera imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupin, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim, anak-anak Naftali ialah Yasil, Guni, Yeser, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. 26 semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Jadi kalau dijumlah-jumlah jadi 70 ya, karena anaknya juga banyak. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. 29 lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya, dan lama menangis pada bahunya. Jadi kangen saudara ya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati, katanya saudara. Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepadanya saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Jadi Yusuf saudara pergi menghadap ayahnya, Yakub, lalu Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu untuk mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka di tanah Gosyen. Jadi Yakub tidak ingin berjalan sampai langsung ke tempatnya Yusuf. Tapi dia menyuruh untuk Yehuda berjalan duluan, suruh Yusuf yang menjemput dia di Gosyen. Akhirnya Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya itu, lalu diciumilah Lalu Yakub berkata, sekarang aku mau mati, karena sudah saatnya aku mati sebab aku telah melihat engkau. Jadi saudara, ternyata kita melihat kesedihan Yakub kehilangan Yusuf itu masih dibawa sampai tua.
Sehingga ketika dia berjumpa dengan Yusuf, dia bilang sudah saatnya dia mati. Jadi selama ini kerinduan terbesarnya adalah berjumpa dengan Yusuf, saudara. Ya, kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarganya dan ayahnya, aku mau memberitahukan kepada Fir'aun ya bahwa keluargaku sudah tiba dan ayahku juga sudah tiba di Mesir. Ya, di tanah Kanaan telah datang kepadaku, yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. 32 orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala pemiliknya telah dibawa mereka. Ayat 33, apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya apakah pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, bagi kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Oh, jadi saudara, Yusuf menyuruh untuk mereka mengatakan bahwa ya apa yang sebenarnya mereka itu gembala kambing domba. Ya, Yusuf berkata, nanti kalau kamu ditanya oleh Fir'aun, ya kamu katakan kepada dia, ya jika dia bertanya apa pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen. Ya, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Yusuf menyuruh mereka memberitahukan apa adanya supaya mereka tinggal di Gosyen, karena kalau di Mesir itu satu kekejian. Ya, kalau orang bekerja sebagai gembala, saudara. Nah, kita percaya, saudara, kita melihat di sini bahwa ya apa yang ini tidak terlalu banyak pembahasan karena banyak sejarah nama-nama di sini, tapi kita melihat di sini bahwa ya Yusuf akhirnya berjumpa dengan ayahnya, dan inilah yang menjadi kabar gembira dan sukacita, saudara. Memang kehidupan yang paling indah itu kalau kita bisa hidup bersama sehati dengan saudara-saudara kita, tidak ada perpecahan, kebencian, amarah, tapi yang ada saling mengasihi, hidup rukun bersama, itu yang Tuhan mau. Ya, makanya saudara, mari kita hari ini belajar dari kisah ini. Kalau ada amarah, kepahitan, kita mau buang, kita mau ya tinggalkan semuanya, supaya kita belajar hidup dalam kekudusan, kita belajar hidup dalam hal-hal yang baik, agar kita juga melihat berkat-berkat yang baik dari Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami belajar dari kisah hidup Yusuf dan keluarganya. Bagaimana akhirnya mereka boleh diperdamaikan kembali. Yusuf berjumpa dengan keluarga besarnya. Biarlah kami juga Tuhan tidak ada kepahitan, amarah, kebencian dalam hati kami, sehingga kami boleh hidup rukun bersama. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pahit, tapi biar kami mau jadikan semua itu sebagai cara Tuhan untuk membentuk kami, membawa kami masuk dalam rencana Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.